Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel saya Deka. Kali ini saya akan nge-review lagi. Nah, seperti biasa review-review pada umumnya, kali ini aku mau ngomongnya lebih cepat aja karena ini nge-reviewnya cuma sekedar sebentar aja. Nah, kalau misalnya kalian minat seperti biasa, link sudah aku taruh di deskripsi ya teman-teman, supaya kalian itu belanjanya itu lebih cepat dan lebih nyaman, lebih praktis dan lebih semuanya gitu. Oke, kita langsung aja untuk ke reviewnya. Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi untuk reviewnya. Reviewnya ini apa sih sebenarnya? Nah, sebelumnya aku udah unboxing karena kalau misalnya kita membeli suatu produk, untuk kalau misalnya produknya itu ada yang cacat, ada yang kita itu pengen banget untuk retur, atau mungkin kita itu pengen ganti warna. Nah, pastikan kalian harus unboxingnya itu harus di video gitu loh. Jadi kalau misalnya udah ada videonya, dokumentasinya, maka penjual biasanya bakalan memberi konfirmasi ke kita supaya ada hubungan lah ya, komunikasi untuk keterikatannya. Gimana nih kalau misalnya aku mau ganti warna misalnya, gimana nih ini untuk produknya itu agak ada yang cacat nih, ada yang rusak nih. Nah, kan ya enak juga gitu loh kalau misalnya kita terima barangnya, mungkin kalau dari ekspedisinya atau mungkin dari packagingnya yang mungkin kurang rapat atau mungkin kurang memakai bubble wrap gitu ya. Nah, sekarang aku mau ngasih lihat untuk produknya dulu yang udah aku unboxing di videonya seperti ini. Oke, videonya itu sudah aku upload ya teman-teman yang ada di toko online itu. Nah, sekarang saya akan mereview untuk produknya. Deng. Nah, untuk produknya ini bukan tipikal kayak hardcase gitu ya. Ini softcase tapi semi hardcase aku bilang, karena di bagian belakangnya ini kayak bener-bener kayak hardcase gitu. Terus di bagian samping-sampingnya ini seperti softcase pada umumnya teman-teman. Tapi nggak hanya di satu toko aja aku beli ya teman-teman. Aku beli juga di satu toko lagi yang pure ngejualnya itu softcase. Kalau ini kan kayak pelindung, atau aku biasanya bilang seperti ini, pelindung HP gitu loh ya. Aku beli juga yang satunya itu adalah softcase. Softcase itu pure softcase itu, softcase kayak gini. Nah, softcase kayak gini itu bahannya itu jauh lebih kayak simple, bisa dibilang simple, dan minimalis sama, karena aku tuh belinya tuh polos. Biasanya kalau kayak gini itu ada yang bermotif-motif, bergambar, atau mungkin bisa request untuk desain-desain kalian, atau mungkin dikasihkan foto. Nah gitu ya. Nah ini polos juga seperti ini ya. Sama, aku beli semua itu serba warna biru seperti kesukaan warna saya. Nah ini kalau bedanya, kalau misalnya softcase itu kalian bisa ngeremet-remet semua gitu. Nah, kayak gini, kalian bisa tekan-tekan gini. Karena kalau ini biasanya tuh warnanya tuh bening teman-teman, transparan gitu loh. Kalau misalnya kita beli yang transparan, itu secara nggak langsung atau mungkin nggak tahan lama bakalan warnanya itu menguning gitu loh. Kalau misalnya kita benci banget udah agak menguning, otomatis kita pengen ngebersihin aja males, mager gitu ya. Pastinya kita bakalan beli lagi gitu. Sampai akhirnya softcase-nya tuh udah numpuk banyak banget. Kalian bingung tuh mau pilih yang mana untuk hari apa, pakainya apa. Oke, jadi kalian untuk mengetahui perbedaan softcase dan hardcase, kalau menurut aku nih ya, kalau aku bilang softcase itu menurut aku lebih praktis cara kita untuk melepaskan handphone kita di bagian pelindungnya ini. Jadi kalau misalnya kita pakai softcase ini, jadi kita tuh pakai HP, kalau kita misalnya mau ngelepas HP itu jauh lebih nggak ribet gitu loh. Kalau misalnya hardcase itu kan agak ribet, agak kayak di
contal-contal gitu ya, nggak enak banget gitu. Kalau misalnya pakai hardcase itu lebih safety juga menurut aku. Tapi kalau misalnya HP-nya tuh jatuh gimana bang? Nah kalau jatuh itu beda lagi. Otomatis hardcase itu ada yang patah pertama. Kedua kalau misalnya ada gesekan di bagian saku kanan. Biasanya kalau cowok itu kan ngasih HP di bagian saku kanan ya. Bagian saku kanan atau mungkin dikasih di bagian jaket, di bagian depan gitu. Kalau aku sih jarang banget untuk dikasih di kantong belakang gitu loh. HP ditaruh di bagian belakang itu menurut aku nggak pas banget sih. Karena kalau misalnya kita nerima WhatsApp atau apa gitu kan, pasti ngerasain panas gak sih? Di bagian depan aja kan kerasa banget panasnya, apalagi di bagian belakang gitu loh. Nah, untuk di bagian belakang juga kurang safety banget, karena kalau misalnya kita lagi di tempat umum, itu sebagai sasaran paling utama gitu loh. Hati-hati ya teman-teman ya. Lebih banget untuk safety-nya, kalian bawa waist bag atau mungkin bawa dompet yang kekinian itu, yang bagian gantung yang sudah aku review sebelumnya ya, seperti ini. Oke, jadi seperti itu lebih memudahkan kita lebih memudahkan kita membawa handphone dan perlengkapan lainnya. Jadi perbedaan softcase dan hardcase menurut aku tuh beda-beda tipis dan itu sesuai selera kita. Kita mau pilih hardcase ya boleh, softcase juga boleh. Nah, sekarang ketentuan ada di kalian. Kalau misalnya kalian ingin ngecek tokonya aja untuk melihatnya, kalian bisa langsung aja kunjungi di deskripsinya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang aku dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika ada kata-kata yang salah atau mungkin terlalu terpleset ngomongnya, aku minta maaf banget. Mungkin kita lanjut aja untuk next video. Sampai ketemu video berikutnya. Bye-bye!